Eh, Sekarang misalnya strukturnya mana ya? Dijepit di sini, di engsel di situ, ada lagi engsel ke sini, terus ke sana gitulah ya. Atau diteruskan gitu ya. Nah, gitulah. Gitu. Ada apa aja lah. Ada ini, ada momen misalnya ya. Boleh aja lah yang bekerja di situ. Ada gaya yang bekerja di sini misalnya. Ada yang bekerja di sini. Dah gitu aja ya, biar nggak terlalu banyak. Jadi ini 5 kilonewton, 12 kilonewton meter misalnya. Ini berapa lagi? 5 kilonewton, 8 kilonewton. Terus kita perlu jarak. Itu ya. 2 meter, 3 meter. Ini berapa enaknya? 4 gitu ya. 4 meter. Ini 5 meter. Kemudian perlu jarak vertikal juga. Ini nggak persis di tengah lah. Agak ke atas dikit. 1 meter, ini 2 meter gitu ya. Jadi kira-kira strukturnya demikian, mudah-mudahan cukup jelas di papan tulis. Ini papan tulisnya. Ada penghapus yang lebih baik. Ya. Nah, begitu ya. Jadi ada struktur A, B, C, D, E yang posisinya seperti ini. AB horizontal, BC-nya miring, CDE horizontal lagi. Ada tumpuan sendi di D, ada sambungan engsel 2 di B dan C, dan ada jepit di A. Ya. Nah, yang pertama kita lakukan pasti selalu melengkapi free body diagramnya. Jadi ini free body diagramnya belum lengkap karena gaya-gaya di tumpuan belum tergambarkan. Ya. Di A, jepit, mestinya ada 3 reaksi. RAY, RAX, dan MA. Ya. Ada 3 reaksi. Di B dan C, engsel, jadi waktu masih tersambung gayanya tidak kelihatan. D ini sendi, jadi ada 2. 1 vertikal, RDY, dan 1 horizontal, RDX, gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 reaksi. Jadi kalau kita tinjau free body keseluruhan begini, tidak akan kita dapatkan yang manapun sekarang. Karena arah X-nya ada 2, arah vertikalnya ada 2, arah momen semua akan memberikan momen. Jadi free body diagram yang ini, struktur keseluruhan tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya. Kalau kita terapkan persamaan keseimbangan padanya. Tapi ada 2 engsel, ya. Ada engsel di B dan ada engsel di C. Jadi kita harapkan dengan tambahan 2 unknown dari 3, ya. 3 tambah 2 jadi 5. Dengan 2 engsel mestinya bisa kita bereskan dengan cara memisahkan strukturnya di engsel-engsel ini. Jadi nanti kita akan punya free body bagian AB saja, kemudian BC saja, dan CDE saja. Masing-masing harus seimbang, jadi 3 persamaan keseimbangan bisa diterapkan untuk bagian AB saja, 3 persamaan keseimbangan lagi bisa diterapkan untuk bagian BC saja, dan 3 persamaan keseimbangan lagi untuk CDE, jadi kita punya 9 persamaan keseimbangan. Unknown-nya nanti ada 1, 2, 3, 4, 5 yang kelihatan di sini. Waktu dipisah nanti akan ada 2 gaya engsel di B, BX dan BY, 2 gaya engsel di C, CX dan CY, jadi 5 tambah 2 tambah 2 ada 9. 9 unknown dengan 9 persamaan, 3 di masing-masing free body, mestinya bisa kita selesaikan. Kita coba hitung.
Kita bagi jadi 3. Aduh, itu gambarnya di sebelah sana jadi pisah juga. Ya, coba kita bagi dulu aja. 1, 2, dan 3 ya. Jadi pertama free body AB, saya gambarkan di sebelah kiri sini. Ini free body diagram bagian AB. Hanya ada jepit sampai dengan engsel di B, jadi jepit A, engsel di B. Ada reaksi di A. Ada 3, RAX, RAY, dan MA di A. Kemudian di B, karena engselnya sekarang dilepas, ada BY dan BX. Ya. Itu bagian AB. Kemudian di sebelahnya free body diagram bagian BC. Ada engsel lagi. Jadi ini B, ini C. Di B ada pasangannya BX dan BY yang ini. Jadi ada BX ke kiri di sini dan ada BY ke bawah di situ. Ada gaya 5 kN yang bekerja di sini. Ada CX ke sana, ada CY ke situ dari engselnya ya. Kemudian yang sebelah kanan CB free body diagram bagian CDE. Engsel, ada sendi di sini, sendi ya, bukan roll. Gitu. Ada gaya engsel tentu, pasangannya sekarang yang C. Di sini CX-nya ke kanan, yang ini ke kiri. Dan yang ini ke bawah. Ini RDY, RDX, ada momen yang bekerja di sini, 12 kN meter, dan ada gaya vertikal 5 kN di ujung kanan. Ya, gitu. Kita sudah punya 3 bagian dari struktur ABCDE ini, ada AB, BC, dan CDE. Sudah semua tergambarkan? Ini sudah. Oh, yang ini. Nah, kalau begini kira-kira gimana ceritanya dengan gaya yang 8 kN ini? Anda mau taruh di mana? Ada yang punya ide? 12 dan 5-nya sudah masuk. 5 yang ini juga sudah ditaruh di sana. Gaya 8 kN yang ada di engsel B ini kira-kira harus kita taruh di sebelah mana? Di AB, Pak. Di sini? 8 kN begitu? Ini saya masih tulis lebih halus untuk memastikan. Ada yang nggak setuju? Kira-kira di sini atau di situ? Atau separuh-separuh? Atau gimana? Di BC, Pak. Di BC? Di BC juga maksudnya? Kalau di sini 8, di sini juga 8 gitu? Di BC saja. Oh, di BC saja. Oke, sekarang sudah 2 pendapatnya. Di AB saja atau di BC saja gitu ya? Yang lain vote aja. Berapa banyak uang? Kalau di kelas tinggal vote, di sini nggak kelihatan. Kira-kira yang benar yang mana? Kira-kira yang benar yang mana? Yang jelas, rule-nya hanya, kalau tadi Anda lihat bagaimana saya memisahkan engsel, di sini tidak ada gaya. Ya. Kemudian
Begitu dipisah, di sini ada BY misalnya ke atas, tapi yang ini ke bawah. Ada BX ke kanan, yang ini ke kiri, sehingga kalau saya gabungkan, ya jadi nggak ada. Jadi habis ya kan. BX dengan BX ini hilang, BY dengan BY ini juga hilang. Jadi yang pasti kalau ada gaya di engsel, misalnya 8 kilonewton ini, gayanya pasti tidak ada di dua-duanya. Karena kalau ada di dua-duanya, begitu digabung jadi 16. Ya, yang tidak boleh itu, yang tidak boleh 8 di kiri dan 8 di kanan. Anda harus taruh di salah satu. Yang mana terserah. Enaknya di mana? Ini nanti paling belakangan ya. Enaknya di sini aja gitu ya. Di sini dihapus saja. Enaknya di A gitu ya. Jadi 8-nya dikasih di A. Bolehkah di B? Boleh sebenarnya. Bolehkah separuh-separuh? 4 di kiri, 4 di sini, 4 di situ? Boleh juga. Ya. Jadi bebas. Nanti tidak ada pengaruhnya terhadap hasil akhir di reaksi sendi D dan jepit A. Tapi nanti gaya engselnya yang akan menyesuaikan. Ya. Gaya engsel BX, BY-nya yang akan menyesuaikan nanti. Mau 7 di sini, 1 di sana juga boleh. Gitu kan. 6,5 di sini, 1,5 di sebelah situ juga tidak masalah. Atau 10 ke sini ke bawah, 2 ke atas gitu. Masih tidak ada masalah. Yang penting ketika disambungkan, digabungkan, jumlah kedua gayanya jadi 8 kilonewton yang itu. Ya. Jadi untuk gampangnya, biasanya sih kita taruh di salah satu saja. Salah satu ya yang perlu diingat. Tidak di dua-duanya. Jadi sekarang kita taruh di sini. Di bagian AB saja 8 kilonewtonnya. Nah kalau begini di antara AB, BC, dan CDE yang mana duluan? Yang pasti bukan AB ya. Kalau di AB ada 1, 2, 3, 4, 5 unknown. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4. Di sini juga 1, 2, 3, 4. Jadi BC dan CDE sama-sama 4. Ya sudahlah, salah satu harus kita mulai. Kita mulai aja dari yang paling kanan. Ya. Apa dulu? Nggak ada satupun yang akan menghasilkan langsung ya. Kalau kita ambil gaya-gaya horizontal, keseimbangan horizontal, ada CX dan RDX. Vertikal ada CY dan RDY. Ambil momen ke C, ada RDX, RDY. Jadi ada semua. Nah, ya mau nggak mau ya kita tulis dulu aja lah. Sigma Fx sama dengan 0. Ada RDX kurangi CX sama dengan 0. Ya. RDX kurangi CX sama dengan 0. Jadi RDX-nya sama dengan CX. Gitu ya. Baru sampai di situ, kita belum tahu nilainya. Ya. Kemudian misalnya ambil, sebenarnya ambil momen kecil dapat ya. Ini kan segaris, ya. Lupa tadi nggak kelihatan. Ambil momen kecil kalau gitu. Ini bisa langsung nih kalau yang ini. Sigma momen kecil sama dengan 0. Ini tidak memberikan momen. RDX juga tidak memberikan momen karena persis segaris dengan ini. Ada RDY minus, ini positifnya searah jarum jam kita ambil. Minus RDY kali, tadi jaraknya itu 3. Ya. Terus ada ini, minus 12. Kemudian tambah 5 kali 5, jaraknya ke C ya. Sama dengan 0, dari sini langsung dapat RDY ini. RDY-nya 25 kurangi 12. 13 ya. 13 per 3. 13 per 3 itu berapa? 4. 4,3 Pak. 33 kilonewton vertikal ya, ke atas ya. Positif. Jadi RDY-nya sudah langsung dapat, tapi RDX dan CX masih belum bisa ya, karena ada 4 unknown, sementara persamaan keseimbangan kita 3 ya. Sigma vertikal bisa dipakai, sigma FY sama dengan 0. Ada minus CY. Yang ini ada plus RDY. Terus ada ini 5, kurang 5 sama dengan 0. Jadi CY-nya pindah sana, RDY kurang 5. Minus CY-nya. Minus 0,67 jadinya. Kilonewton ya.
Ya, minus ya, RDE kurang 5, 0,67. Oke, free body yang CDE beres. Kita dapatkan dua gaya unknown, RDY dan CY, dan satu lagi baru RDX-nya sama dengan CX. Pindah ke bagian yang tengah, BC. Ini juga ada 4, tapi satu diantaranya sudah diketahui, CY. CY nilainya kita sudah tahu dari bawah. Jadinya mestinya tiga sisanya bisa kita bereskan dengan 3 persamaan keseimbangan. Bisa ngambil momen ke B dulu misalnya ya. Sigma MB sama dengan 0. Dari kanan ada CX, mutarnya ke sana, ini positifnya juga searah jarum jam. Kita ambil, jadi CX ke sana minus. CX kali, tadi berapa ini? 3. Tingginya 3. Terus yang CY ini juga minus. CY kali 4. Terus 5 ini tambah 5 kali 1 sama dengan 0 ya. Oke. CY-nya sendiri sudah ada tadi minus 0,67, jadi tinggal dimasukkan. Dari situ kita akan dapatkan CX. Ini berapa nih? 5. Ini minus dengan minus jadi plus. 5 tambah 4 kali 0,67 berapa? 8/3 ya. 2,67. 2,67 tambah 5, 7,67 bagi 3. Kalau cuma sekedar gitu bisa pakai kalkulator HP. Kurangi 5 dikurangi dengan 4 kali 0,67 sama dengan segini, terus dibagi 3 ya. Tandanya positif. Jadi CX-nya 0, kilonewton. Mudah-mudahan nggak salah hitung. Kalau salah Anda perbaiki sendiri ya. Jadi dengan momen ke B kita dapatkan CX. Kalau CX sudah dapat, kita pakai sigma horizontal bisa. Sigma fx sama dengan 0. Ada minus bx. Ada minus 5. Kemudian tambah cx sama dengan 0. Jadi bx-nya pindah sana. 5 dikurangin ini ya. Jadi 4, berapa tuh? 5 kurang. Minus ya. Ya, minus ya. 4 kurang 4,22 gitu ya. Kilonewton. Dan sigma Fy sama dengan 0. Ada minus By tambah Cy sama dengan 0. Jadi By-nya sama dengan C. Jadi ini minus 0,67 kilonewton. Ya. Semua sudah beres di sini. Artinya 2 ini sudah diperoleh. 3 yang lain bisa kita bereskan di free body AB. Sigma Fx sama dengan 0. Rax tambah Bx sama dengan 0. Bx-nya sendiri ini minus 4,22. Jadi Rax sama dengan 4,22 kilonewton positif. Artinya sesuai dengan arah yang sana. Memang ke kanan ya. Sigma Fy sama dengan 0. Ada Ray kurang 8 tambah By sama dengan 0. Ray kurang 8 tambah By sama dengan 0. Terus By-nya sudah diperoleh tadi minus 0,67. Jadi Ray-nya 8,67 kilonewton. Arahnya ke atas. Vertikal ke atas. Sigma M A sama dengan 0. Ada MA kurangi 8 tambah 8 kali tadi berapa? 5
kurangi BY kali 5 sama dengan 0. Jadi MA-nya BY-nya 0,67 ya. 40 ditambah 5 kali 0,67 minus 43,3 kilonewton meter. Ini minus artinya arahnya berlawanan putaran jarum jam ya. Jadi demikian. Penggunaan sambungan engsel untuk menentukan reaksi dengan cara memisahkan strukturnya pada masing-masing engsel. Kalau ada gaya yang bekerja di engsel, ya ditaruh di salah satu potongan saja, salah satu, tidak dua-duanya. Meskipun separuh-separuh dan lain-lain juga bisa. Dan sisanya tinggal terapkan persamaan keseimbangan, kita akan dapatkan reaksi yang ingin dicari. Ya. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Ya, variasi soalnya ya akan bisa bertambah jauh lebih banyak ya sepanjang engselnya ada terus. Masih bisa tambahkan lagi. Jadi kalau tadinya tanpa engsel kita terbatas, kalau sudah ada jepit nggak boleh ada yang lain karena maksimum 3, atau paling sendi dan roll ya, juga 3 reaksinya 1 tambah 2. Tapi sekarang kalau sudah ada engsel, kita bisa tambahkan terus ya. Jadi seperti ini, total reaksinya ada 5, tapi ada 2 engsel, mestinya bisa diselesaikan. Kalau 4, ada 1 engsel juga bisa. Kalau ada 6, tapi dengan 3 engsel, bisa juga diselesaikan mestinya, asal proper ya. Kalau tidak proper, ya tidak bisa. Ya. Bahan bab ini selesai sampai di sini. Jadi minggu depan ya. Minggu depan kita, tapi Anda belum mengerjakan ini nggak apa-apa. Anda mau tesnya minggu depan atau depannya lagi? Ini saya sih tidak ada masalah. Minggu depan itu tanggal 17 atau depannya lagi 24. Anda lebih suka gimana? 24, Pak. 24 semua ini, atas nama semua. Anda ketua kelas atau apa? Artinya kalau 24 tesnya setelah ini, karena ini kita masih punya waktu panjang ya. Saya akan teruskan materinya, belum akan diujikan di tes pertama ini. Minggu depan juga begitu. Saya akan teruskan terus materinya. Kalau ada pertanyaan dari PR yang diberikan nanti, ya bisa disampaikan minggu depan, gitu. Boleh, Pak. Ya, Boleh, Pak. ya. Boleh. Jadi kita sepakati 24 aja ya. Iya, Pak. UTS 1-nya 24 September ya. Di jam kuliah, jadi jam 7 mulainya ya. Selesainya ya tergantung nanti jam berapa ininya. Bahannya sampai di sini ya. Sampai di sini. Oh, kalau mau lihat mungkin sekarang saya atau minggu depan aja. Nggak tahu, saya lihat ujiannya seperti apa, ya seperti PR itulah gitu ya. Sebentar saya cek. Ada di komputer ini enggak? Kalau ada di komputer ini saya lihatkan sekarang kalau Anda mau. Oh, ada nih. Ujiannya akan seperti ini. Ini sih ujian tahun lalu tapi masih di kelas ujiannya. Tahun lalu
semester 1 masih di kelas, jadi kalau Anda mau versi disable. Kemal tolong diizinkan saya share screen. Ada Kemalnya nggak? Sudah. Oke, terima kasih. Jadi mudah-mudahan Anda lihat nggak? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Jadi problemnya kira-kira seperti ini. Ini untuk di kelas ya macam-macam ini. Kalau di rumah dikerjakan di rumah mungkin headernya akan berbeda ya. Tapi lihat problemnya aja. Ini nomor 1 hanya mencari gaya ekivalen. Ya. Jadi ada satu gaya P di sini. Annotate. Saya kasih pena hijau aja. Ada gaya P yang ini. Anda diminta mencari komponennya. Ada yang sejajar AB dan tegak lurus AB. Jadi AB itu yang ini, tegak lurus AB ya ke sanalah ya gitu ya. Jadi gaya P ini dicari uraiannya terhadap dua sumbu itu. Kemudian yang B-nya sejajar dan tegak lurus BC, jadi satu ke sini BC, satu lagi yang tegak lurus BC. Ya ini urusan sudut aja lah. Kemudian satu AB dan BC ya, AB dan BC. Mestinya no problem lah ya yang begini. Anda tinggal menguraikan P-nya saja. Jadi ada P begitu. Kalau AB-nya ke sana, BC-nya tegak lurus AB-nya ke sana, nggak tahu kemana ya. Ke sini gitu. Ini AB, ini BC, lalu Anda uraikan. Ya. Misalnya seperti itu ya. Nanti yang B-nya juga begitu, BC dan tegak lurus, dan AB dan BC-nya ya AB dan BC. Terus berikutnya, ini berapa soalnya, nanti kita lihat aja. Ini Anda diminta mencari momen dari annotate. Dari ini pennya tidak bekerja dengan baik ya. Momen dari P ini terhadap titik O. Jadi mungkin Anda harus cari jaraknya dulu ya. Cari jarak ke O ini yang benar yang mana, kemudian cari θ-nya supaya nilai P-nya maksimum ya. Bagaimana supaya mendapatkan P maksimum? P maksimum, momen maksimum maaf. Jadi diminta ini MO maksimum. MO maksimum, tentukan nilai θ. θ sama dengan berapa sehingga MO-nya maksimum ya. Nyari maksimum gimana caranya? Halo? Ya, lah kalau nggak tahu. Ini kalau Anda dapatkan MO sama dengan sekian, ada P-nya, ada P di dalamnya, ada θ di dalamnya, maka θ-nya MO-nya akan maksimum kalau DMO dθ sama dengan 0 ya. Nanti Anda cari θ-nya, kemudian cari juga momennya karena momennya ditanya ya dengan θ tersebut. Jadi begitu. Kemudian ini sistem ekivalen. Jadi kalau ganti ini, jadi kita punya dua gaya yang ini diganti dengan dua gaya yang bekerja di A-nya ada di sini dan di B ya. Ini sistem ekivalen saja ya. 7 dan 5 di sini, kalau di A dan di B mestinya bukan 7 dan 5 lagi. Angkanya berapa Anda cari gitu ya. Selanjutnya selanjutnya ininya belum dibersihkan.
Ini sekarang apa nih? Masih sistem gaya ekuivalen. Anda diminta menentukan gaya T2. T2-nya yang ini sama dengan berapa? Agar resultan dari semua gaya ini melewati titik A. Ya. Jadi kalau gaya 1, 2, 3, 4, 5 gaya ini dijumlahkan semua, totalnya harus melewati titik A. Nggak tahu kemana arahnya, mungkin ke sini gitu ya. Nah, berapa nilai T-nya? Berapa nilai T2 agar resultannya melewati titik A ini. Kemudian cari R-nya berapa. Ya. Kalau kayak gini gimana mencarinya? Bukan menghitungnya, apa idenya aja. Agar resultannya lewat titik A, apa ketentuan yang Anda ingin gunakan? Kalau di PR kan Anda nggak ada masalah semua. Begitu ada problem gini, mikirnya jadi lama. Apa yang Anda gunakan supaya jumlah dari gaya-gaya ini semua melewati titik A? Belum ada yang punya ide? Ya oke, kalau gitu silahkan dicari aja. Oke, ya. Jadi ini seperti PR lah ya. Ini baru reaksi. Jadi ada gaya 15 dan 20 kN bekerja pada ini nggak tahu struktur apalah, sebagian dari rel kereta mungkin ya. Di sini roll artinya ada reaksi vertikal di sini, sementara di sini sendi ada reaksi vertikal dan horizontal. Jadi 3 reaksi dengan 3 persamaan keseimbangan mestinya ini bisa diselesaikan. 5, terus 6 ini mirip dengan yang barusan kita kerjakan. Ada struktur balok. 1 sendi 2 roll, jadi ada 2 reaksi di sendi B, 1 reaksi di C, 1 reaksi di E, ada 4. Dan ada sendi D, ada engsel di D, jadi mestinya bisa diselesaikan dengan memisahkan strukturnya bagian ABCD dan satu lagi bagian DEF ya. Yang ini nanti saya taruh di PR aja lah, biar Anda mengerjakan yang ini ya. Biasanya saya bekas-bekas ujian yang lalu dijadikan PR di kelas yang sekarang gitu. Nanti ujian Anda PR untuk semester depan dan seterusnya. Jadi ini untuk latihan mengerjakan struktur yang pakai engsel bisa. Kemudian nomor 7-nya sama, engselnya sekarang ada 2. Jadi ini mirip dengan yang barusan kita kerjakan. Tumpuannya jepit dan sendi, artinya ada 5 reaksi. Tapi di C dan E ada 2 engsel itu ya. Jadi harusnya bisa diselesaikan dengan memisahkan bagian ABC 1, kemudian CDE 1 lagi, dan EFG 1 lagi. Lalu Anda terapkan persamaan keseimbangan. Yang ini juga bisa saya jadikan PR deh nanti. Anda kerjakan dalam seminggu ini ya. Habis ya. Jadi kalau yang lalu itu di kelas ya 7 soal 2 jam 30 menit. Kalau di rumah harusnya lebih cepat ya, karena Anda punya resources lebih banyak. Dengan soal yang sama saya akan diskon waktunya kalau ini dikerjakan di rumah. Ini kalau di kelas hanya boleh buka selembar catatan A4, kalau di rumah Anda boleh pakai apa saja selama bekerja mandiri ya. Nah, kira-kira demikian. Soalnya ya kurang lebih akan seperti itu, hanya tentu struktur dan gaya-gayanya akan saya buat berbeda ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak kita pindah bab ya. Pindah ke bab struktur ya.